Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas latihan soal materi integral yang sudah kita pelajari teorinya dari minggu kemarin ya, dari beberapa minggu kemarin hingga hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal integral. Nomor satu kita punya integral x min 3 dikali cos x min 3 dx. Di sini perhatikan ada bentuk x min 3, lalu di sini cosnya itu juga x min 3. Agar menjadi bentuk yang lebih sederhana, bisa kita misalkan dengan variabel yang lain ya. Dengan suatu variabel, katakanlah z gitu. Nah, jadi di sini x min 3 sudah kita ganti menjadi z ya, yaitu Z sama dengan X min 3. Otomatis DX di sini harus kita ganti juga dalam bentuk Z. Gimana caranya? Turunkan Z sama dengan X min 3, yaitu DZ dibagi DX sama dengan turunan dari X min 3 adalah 1. Sehingga DZ itu sama dengan DX. Jadi DX di sini kita ganti dengan DZ. Nah, jadi sekarang nomor satu, kita mendapatkan bentuk yang lebih simpel. X min 3 kita ganti dengan Z, lalu cos X min 3 menjadi cos Z, dan dx-nya itu menjadi dz. Nah, seperti ini, dz. Jadi bentuknya sekarang lebih simpel ya, integral Z cos Z dz. Nah, sekarang berarti kita menggunakan rumus integral parsial ya untuk mengerjakan soal ini. Kita tidak bisa melakukan teknik substitusi, tapi kita bisa melakukan teknik pengintegralan parsial. Yang rumusnya itu adalah integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Ini rumus untuk integral parsial. Nah, berarti dari sini yang kita misalkan itu sebagai U adalah Z dan dV itu adalah cos Z dZ. Gitu ya. Jadi di sini yang kita misalkan itu adalah yang pertama U. U itu sama dengan Z dan dV-nya itu sama dengan cos Z dZ. Oke. U sudah kita misalkan dengan Z ya. dV juga sudah kita punya. Sekarang kita perlu mencari DU dan V-nya. V di sini perlu kita cari dan DU yang di sini perlu kita cari. Mencari nilai DU berarti kita turunkan U-nya. Ya, fungsi U-nya ini kita turunkan. Maka menjadi DU sama dengan DZ. Nah, DU sudah kita dapatkan. Sekarang kita perlu mencari V. V itu didapatkan dengan cara mengintegralkan dV. Ya, yaitu ini diintegralkan, ini pun juga diintegralkan. Sehingga kita peroleh integral dari dV sama dengan V, yaitu sama dengan integral cos Z dZ. Integral cos itu adalah sin ya. Jadi sin Z. Nah, sudah kita dapatkan masing-masing nilai. U-nya adalah ini. Kemudian dV-nya tadi adalah cos Z dZ. Lalu V-nya sin Z du-nya adalah dZ. Kemudian bisa kita langsung kenakan rumus integral parsial. Jadi integral Z cos Z dz itu sama dengan U dikali V. U-nya adalah Z. V-nya adalah sin Z. Ya, sin Z. Kemudian dikurang integral V. V-nya itu adalah sin Z du. Du-nya adalah dz. dz. Nah, seperti ini. Maka ini menjadi sama dengan Z. Sin Z dikurang integral sin Z dz itu adalah min cos Z ditambah konstanta yaitu C. Sama dengan Z sin Z ditambah cos Z ditambah konstanta. Nah, kita balikin lagi fungsi yang kita misalkan tadi, yaitu kita misalkan X min 3 dengan Z. Berarti Z ini kita balikin lagi menjadi X min 3 ya. Sehingga menjadi X min 3 dikali sin X min 3 ditambah cos X min 3 ditambah konstanta.
Inilah hasil untuk soal nomor 1 ya. Jawabannya sama dengan yang ada pada pembahasan di sini. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal nomor 1. Semoga bisa dipahami. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 2. Di sini ada integral X dikali E pangkat X dx. Ini kita juga menggunakan rumus integral parsial ya, yaitu integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Masih menggunakan cara yang sama atau teknik yang sama dengan soal nomor 1. Berarti yang kita misalkan sebagai U di sini itu adalah X dan dv-nya itu adalah E pangkat X dx. Nah, U sama dengan dx sehingga du itu sama dengan dx. dv ini kita integralkan ya. Sehingga V sama dengan integral E pangkat X dx yaitu E pangkat X. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari U, kemudian du-nya, lalu dv-nya yang tadi tanpa integral ini, dan V-nya. Tinggal kita masukin semuanya ke rumus teknik pengintegralan parsial ya. Nah, berarti dari sini integral dari soal nomor 2 X E pangkat X dx itu menjadi sama dengan U dikali V. U-nya adalah X. V-nya adalah E pangkat X. Dikurang integral V du. V-nya E pangkat X, du-nya adalah dx. Maka ini menjadi sama dengan X E pangkat X dikurang integral E pangkat X ya tetap ya E pangkat X ditambah konstanta. Nah, di sini ada E pangkat X. Jadi bisa kita faktorkan menjadi bentuk E pangkat X dikali X dikurang dengan 1 di sini ya. Dikurang 1 ditambah konstanta. Jadi itu jawaban nomor 2. Jawabannya sama dengan yang ada pada pembahasan ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini menggunakan variabel T ya, yaitu integral T akar T plus 1 dt. Nah, biasanya kalau ada bentuk integral yang pakai akar, itu menggunakan teknik substitusi ya. Jadi kita misalkan yang di dalam akar itu sebagai suatu variabel lain. Jadi kita misalkan aja U itu sama dengan T plus 1. Ya, U sebagai T plus 1. Jadi yang akar T plus 1 ini nanti menjadi akar U. Nah, lalu T ini harus kita ubah juga menjadi bentuk U. Gimana caranya? Ya berarti bisa kita bolak-balik nih dari sini. Yaitu T menjadi sama dengan U dikurang 1. Jadi T di sini nanti kita ganti dengan U min 1. Lalu dt-nya berarti bisa kita turunkan ini menjadi dt sama dengan du. Sehingga dt kita ganti menjadi du. Jadi bentuk integral ini sekarang menjadi integral t, t-nya u min 1, dikali akar t plus 1, yaitu akar u, nah dikali dt. dt-nya adalah du. Nah, sekarang menjadi bentuk yang lebih simpel. Bentuk akar di sini kita bikin menjadi bentuk pangkat, pangkat setengah ya. Integral U min 1 dikali U pangkat setengah du. Lalu ini kita kalikan U dikali U pangkat setengah dikurang 1 dikali U pangkat setengah. Maka menjadi integral U dikali U pangkat setengah, yaitu U pangkat 3/2 dikurang 1 kali U pangkat setengah, berarti U pangkat setengah du. Nah, berarti sama dengan menjadi U pangkat 3/2 ditambah 1 menjadi 5/2 dibagi 5/2 dikurang U pangkat setengah tambah 1. 3/2 dibagi 3/2 ditambah konstanta. Maka ini menjadi 2/5 dari U pangkat 5/2 dikurang 2/3 U pangkat 3/2 ditambah konstanta.
U-nya tadi kita misalkan sebagai apa? Sebagai T plus 1. Maka kita kembalikan menjadi bentuk T. 2/5. U-nya kita ganti dengan T plus 1 pangkat 5/2. Dikurang 2/3 dikali U. T plus 1 pangkat 3/2 ditambah konstanta ya. Ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Jawabannya juga sama dengan yang ada pada pembahasan di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Cara untuk mengerjakan soal nomor 3 menggunakan metode substitusi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, perhatikan di sini ya. Kita punya integral dari logaritma natural. Di sini, cara mengerjakannya itu menggunakan sifat-sifat pada logaritma. Jadi kalau kita punya ln dari xy itu sama aja dengan ln x ditambah dengan ln y. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, ln 7x pangkat 5 itu sama aja dengan ln 7 ditambah dengan ln x pangkat 5. Ya, sehingga ln x pangkat 5 ini bisa kita juga gunakan sifat logaritma, yaitu 5-nya pindah ke depan menjadi 5 ln x. Yang ini ln 7. Jadi bentuk integral ini bisa kita ganti menjadi bentuk yang seperti ini ya. Coba kita kerjakan. Jadi integral dari ln 7x pangkat 5 dx itu sama dengan integral dari, ini kita tulis ya, yaitu ln 7 ditambah 5 ln x dx. Nah, maka menjadi sama dengan, kita pecah aja biar tidak bingung. Jadi integral ini ditambah integral ini. Integral ln 7 ditambah integral 5 ln x dx. Ini dx. Nah, integral ln 7 dx ini jangan bingung. Kenapa jangan bingung? Karena ln 7 itu adalah suatu konstanta. Kalau dia suatu konstanta, dia bisa keluar dari integralnya. Maka menjadi ln 7 integral dx. Ditambah 5 ini konstanta, bisa keluar dari integral, sehingga menjadi integral ln x dx. Nah, seperti itu ya. Sekarang adalah kita hitung integral dx. Integral dx itu sama dengan x ya. Jadi yang ln 7 ini kita kalikan dengan x. Sehingga menjadi x dikali ln 7. Kemudian ditambah 5 integral dari ln x dx. Nah, sekarang kita harus mencari nilai dari integral ln x dx. Gimana cara mencarinya ini? Kita gunakan teknik pengintegralan parsial ya. Integral ln x dx. Berarti kita misalkan u itu sama dengan ln x dan dv-nya itu sama dengan dx. U sama dengan ln x berarti du-nya itu sama dengan 1/x dx ya. Dan v-nya otomatis sama dengan x. Lalu kita gunakan integral parsial sehingga rumusnya menjadi UV itu adalah U-nya itu ln x, V-nya x, berarti x ln x ya. Integral parsial itu kan rumusnya gini ya. Sama dengan UV min integral V du. U-nya itu adalah ln x, V-nya adalah x, berarti x dikali ln x. Dikurang integral V du. V-nya itu x, du-nya adalah 1/x dx. Nah, seperti ini. Sehingga menjadi x ln x dikurang coret-coret integral dx. X ln x dikurang integral dx itu adalah x. Nah, berarti ini nanti menggantikan nilai yang ada di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini bisa kita lanjutkan menjadi x ln 7 ditambah 5 dikali ini. X ln x, x ln x min x ditambah konstanta ya. Ini ditambah konstanta. Sehingga menjadi sama dengan x ln 7 ditambah 5x ln x dikurang 5x plus c. Atau kalau dalam pembahasan di sini susunannya diubah. Jadi yang pertama itu yang di depan adalah 5x ln x, 5x
lan X, kemudian ditambah X lan 7, X lan 7, lalu dikurang 5X ditambah konstan K ya. Jadi begitu pembahasan untuk soal nomor 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.